Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmadani dari kelas PGMI 3 semester 6. Baik, di sini saya akan mereview materi mengenai memahami bidang garapan personalia pendidikan dalam administrasi pendidikan. Personalia adalah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Bidang garapan personalia disebut juga segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam konteks pendidikan, bidang garapan personalia pendidikan berfokus pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan pendidikan seperti pendidik, tenaga kependidikan, dan pegawai sekolah. Nah, kemudian menurut beberapa para ahli tentang pengertian bidang garapan personalia pendidikan, yang pertama yaitu menurut Ari Gunawan, administrasi personalia sekolah adalah segenap proses penyiapan, penataan, pembinaan, pengembangan, dan evaluasi sampai penentuan hubungan kerja dengan seluruh tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, menurut Suprihatin MD, administrasi pendidikan mencakup segala usaha untuk memanfaatkan semua keahlian dan kesanggupan yang dimiliki seluruh sumber daya manusia, khususnya guru dan staf pegawai, seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai hasil yang optimal. Kemudian yang ketiga, menurut Hendiat Sutopo dan Wasti Sumanto, administrasi personalia adalah suatu ilmu yang mempelajari cara bagaimana memberikan fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan rasa partisipasi pekerja dalam suatu unit kerja atau aktivitas. Nah, tujuan dari bidang garapan personalia pendidikan adalah mendayagunakan tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal yang berupa suatu hasil, produk, atau produksi. Nah, dalam proses ini, manajemen personalia pendidikan melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengadaan, pembinaan, pengembangan, promosi, mutasi, serta memperhatikan dan kompensasi pegawai. Bidang garapan personalia pendidikan juga memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan, yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan, kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga kependidikan, kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, selain itu, menurut Pelipo ada beberapa fungsi manajemen personalia pendidikan, yaitu yang pertama, pengadaan tenaga kerja, yang kedua, pengembangan tenaga kerja, yang ketiga, kompensasi atau imbalan tenaga kerja, yang keempat, integrasi atau penyatuan tenaga kerja, yang kelima, pemeliharaan tenaga kerja, dan yang keenam, pemutusan hubungan kerja. Nah, dalam administrasi personalia terdiri dua jenis, yaitu yang pertama ada tenaga edukatif atau akademik, yaitu guru atau pengajar tetap dan tidak tetap. Kemudian yang kedua ada tenaga non-edukatif atau administratif, pegawai tata usaha tetap dan tidak tetap. Sedangkan menurut Suryo Subroto, personalia sekolah itu meliputi kepala sekolah, guru, pegawai administrasi atau tata usaha, dan pesuruh atau penjaga sekolah. Nah, kelompok pegawai non-edukatif ini yang biasanya dipimpin oleh kepala tata usaha mempunyai bagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan kerja tersendiri yang disesuaikan dengan luas ruang lingkup pekerjaan dan keadaan personilnya.
Nah, kemudian pentingnya manajemen personalia dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu sebagai kunci utama keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Personalia dituntut untuk mengetahui potensi yang ada di sekitar mereka dan memeliharanya, serta memanfaatkannya dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas dengan baik, maka semua personalia sekolah harus memiliki kepribadian tahap uji dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, personalia juga diharapkan mempunyai hubungan yang harmonis antara personal agar setiap program sekecil apapun dapat terrealisasikan dengan maksimal. Nah, kemudian yang kedua, saya akan mereview materi mengenai bidang garapan kurikulum dalam administrasi pendidikan. Bidang garapan kurikulum dalam administrasi pendidikan adalah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam konteks ini, kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Bidang garapan kurikulum juga meliputi berbagai aspek seperti penyusunan silabus, RPP, program semester dan program tahunan, serta semua bidang yang dapat digarap oleh administrasi kurikulum. Nah, dalam bidang garapan kurikulum, administrasi kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas hidup, dan kurikulum yang dapat meningkatkan kemampuan siswa. Dalam proses ini, administrasi kurikulum harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian, bidang garapan kurikulum dalam administrasi pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, administrasi kurikulum harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan siswa, sumber daya, dan kebutuhan masyarakat untuk menjamin keberhasilan proses pembelajaran. Administrasi pendidikan adalah sistem yang dibuat untuk mempermudah sistem kerja pada sebuah lembaga organisasi agar proses pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, administrasi pendidikan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, ada 8 unsur dalam kajian administrasi pendidikan. Yang pertama, ada organisasi, yang kedua ada manajemen, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada tata kelola atau tata usaha, yang kelima ada personalia atau kepegawaian, yang keenam finansial atau keuangan, yang ketujuh fasilitas, yang kedelapan humas, dan yang terakhir itu ada bidang garapan administrasi pendidikan. Nah, analisis bidang garapan kurikulum dalam administrasi pendidikan adalah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Analisis bidang garapan kurikulum dalam administrasi pendidikan juga menunjukkan bahwa beberapa bidang garapan di dalamnya meliputi manajemen kurikulum, manajemen siswa, dan manajemen sarana. Nah, manajemen siswa meliputi pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen siswa seperti menyiapkan belangko-belangko presensi pegawai dan menentukan kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang mengenai penataan inventaris. Nah, kemudian manajemen sarana meliputi kegiatan ketatausahaan yang menyangkut administrasi sarana seperti mencatat keluar masuknya barang dan membuat laporan dan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulannya. Nah, dalam administrasi pendidikan, analisis bidang garapan kurikulum memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memahami unsur dan bidang garapan administrasi pendidikan serta analisis bidang garapan kurikulum,
administrasi pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi administrasi pendidikan untuk memahami dan mengembangkan bidang garapan kurikulum yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, sekian penjelasan atau review materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.